Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Bapak semua. Kali ini saya akan memperagakan bagaimana membuat video pembelajaran menggunakan PowerPoint 365. Ini Ibu Bapak, saya sekarang sudah masuk di Office 365 dan saya menggunakan akun saya, menggunakan password saya, dan saya sudah masuk di PowerPoint. Saya ambil halaman baru atau new, buka baru, kemudian saya klik rekam slide, sehingga muncul ini video saya seperti di bawah ini. Nah, pada halaman slide yang pertama ini kita boleh buat judul, ya Ibu Bapak boleh buat judul selamat datang atau apa saja, ya. Kemudian di slide yang kedua Ibu Bapak sudah menyediakan ini materinya. Nah, kalau sekarang saya menyampaikan bagaimana desainer, ya, desainer profesional 365 ini. Nah, PowerPoint designer menyarankan desain profesional untuk presentasi berdasarkan konten di dalam slide. Jadi kita boleh memilih konten-konten yang disediakan oleh slide. Nah, desainer adalah fitur yang hanya dapat digunakan oleh pelanggan. Nah, ini syaratnya Ibu Bapak. Nah, jadi Ibu Bapak dengan sudah punya akun Guru Inovatif, kita sudah bisa berlangganan di situ secara gratis. Tapi kalau mau lebih banyak lagi fitur, langkah lebih baiknya sekolah kita masing-masing mempunyai. Tapi saya enggak memaksa, tidak juga menyarankan, itu terpulang kepada Ibu Bapak masing-masing. Karena banyak manfaat yang bisa kita gunakan di sini. Jika memiliki langganan Office 365, slide berikutnya akan memperlihatkan cara kerja dalam presentasi baru. Jadi kalau kita belum berlangganan, kita tak bisa. Nah, cara menggunakan PowerPoint Designer. Cara yang pertama, mulai presentasi baru dengan masuk ke file, kemudian ambil baru. Ya, di sini ada file, ada slide baru, kemudian presentasi kosong. Ambil di sini. Nah, yang kedua, pada slide pertama tambahkan gambar, masuk ke sisipan. Ini untuk di atasnya ada menu, file, beranda, sisipkan. Nah, kita ambil di sisipan gambar. Boleh gambar yang sudah kita sediakan di simpanan dokumen kita atau data kita. Boleh juga gambar yang kita browsing nih, ada online di sampingnya nih. Ini untuk penampilan judul biar keren. Petunjuk, Anda harus online ketika menambahkan gambar. Jadi kalau kita mau menambahkan gambar ini, WiFi atau internet kita harus standby. Yang ketiga, ketika PowerPoint meminta izin untuk mendapatkan ide desain, baru kita pilih mulai. Nah, kalau kita tekan desain ini, nanti ada ini seperti ini, mulai, ya, mulai. Ketika PowerPoint meminta, kita tekan mulai seperti ini, ya. Kemudian pilih desain yang kita inginkan dari panel tugas, ide desain boleh, dari sini yang disediakan di sini boleh, dari data yang kita simpan di dokumen kita juga boleh. Tergantung di mana kita mengkliknya, ya. Kalau klik online berarti yang disediakan. Oke. Terus kita kenal ada di sini morph. Morph adalah menghaluskan animasi dan gerakan objek dalam presentasi Anda. Nah, setelah tadi kita ambil gambar, kita mau jadikan nih gambar kita animasi. Anda menggunakan 2 slide serupa untuk melakukan animasi. Jadi kita buat slide satu lagi, ya, yang satu gambar aja tadi, yang satu untuk gerakan. Nah, kemudian kita putar, ya. Putar video di sebelah kanan untuk melihat contoh singkatnya. Nanti ada putar, ya. Ini, ya. Nah, di sini
Di klik kanan gambar mini slide dan pilih duplicate slide. Nah, ini kalau kita mau menduakan tadi kan, yang tadi sudah ada gambar asli kita mau buat dua nih, bagaimana caranya? Biar buat dua slide, yang satu untuk gambar, yang satu untuk animasi, untuk video ya. Nah, kita klik nih di sebelah kanan nih, klik gambar mini slide. Kemudian kita pilih duplicate slide. Ya, ada potong, ada salin, ada ini ya. Duplicate slide, ada slide baru, kita pilih yang duplicate slide. Nah, yang kedua, di slide yang kedua, slide-nya sama, persis sama dengan slide yang pertama karena kita duplicate-kan atau kita pindahkan. Nah, yang di kanan kita mau memberi transisi ya, memberi transisi move. Di sini kita transisi tuh, dimana ketika membagikan presentasi dengan orang lain, Anda akan sebelumnya, kita kembali kepada sebelumnya tadi. Ini tata cara membagikan slide pada orang lain. Kita klik bagikan, kemudian di atas pita gunakan tombol pintasan alternatif ZS. Ya, maksudnya ke mana mau kita bagikan nih ya. Untuk mengundang orang lain bekerjasama dengan Anda dapat menyimpan ke cloud awan. Setelah kita simpan di awan, nanti dia akan menuju kemana tempat simpanan kita, apakah di dokumen kita ada awan juga atau di awan yang ada di Teams nantinya. Ketika orang lain berada dalam presentasi penanda, kita bisa melihat siapa saja yang berada dalam slide kita tadi. Tentunya WiFi harus aktif ya Ibu Bapak. Nah, misalnya nih dalam slide Ibu Bapak tadi mengundang kepala sekolah, mengundang pengawas, maka kami akan bisa mengedit juga slide Ibu Bapak tadi. Proses share-nya tadi kan. Misalnya Ibu Bapak buat RPP nih, pakai atau buat materi pakai PowerPoint. Nah, kami mungkin ingin menambahkan atau ingin mengurangi, bisa di sini. Begitu juga Ibu Bapak dengan siswa. Ketika Ibu Bapak ingin siswa menjawab soal-soal Ibu Bapak berikan, ya sediakan slide baru di bawahnya ini untuk menjawab. Undang siswanya. Kemudian bagikan slide yang sedang mereka edit. Ya, dan ini bagian slide yang mereka edit akan nampak di situ nanti. Siapa yang mengedit, misalnya si Ana siswa kita lagi mengedit tugasnya, misalnya, atau pengawas lagi mengedit nih merubah RPP yang kita buat, menambahkan, mengurangi. Kepala sekolah yang langsung supervisi nampak di situ semua. Inilah keistimewaan dari PowerPoint 365 nih Bapak. Jadi sangat rugi kita kalau kita tidak bisa mendapatkannya. Nah, di sini supaya kita bisa tahu itu, kita pilih ada tanda robot itu, ya, pilih gambar robot sebelah kanan, kemudian klik ketik animasi, beritahu saya. Nah, di sini beritahu saya. Maka kalau kita zoom kan, misalnya kita pilih gambar salah satu kan akan kelihatan. Oke.